Seorang wanita bernama Atika janda mendapatkan SMS dari seorang lelaki bernama Tony. Ternyata Tony sendiri memakai handphone temannya Jaki. Saat itu, Tony mendapatkan nomor telepon Atika dari kertas pulsa yang didapatnya di salah satu swalayan dan Tony pun berharap nomor itu perempuan. Setelah dicoba ternyata benar nomor tersebut adalah nomor milik perempuan milik Atika. Hingga keduanya pun akhirnya berkenalan. Saat itu usai berkenalan keduanya merasa cocok satu sama lain hingga komunikasi pun sering terjalin dan merasa dekat. Tanpa sepengetahuan Atika, Tony pun kembali ke kampung halamannya tanpa ada komunikasi lagi. Namun Atika tak tahu hingga Atika pun terus mengirim SMS kepada nomor tersebut yang akhirnya nomor itu adalah nomor Jaki. Lama-lama Jaki pun akhirnya menanggapi dan membalas SMS Tika tersebut. Jaki pun saat itu berperan pura-pura menjadi Tony. Dalam lanjutan obrolannya, Jaki mengaku kalau dirinya seorang mahasiswa Trisakti, tinggal di kos-kosan dekat Trisakti, bahkan kini dirinya pun tak hanya kuliah, melainkan ada kegiatan lain. Dirinya bekerja magang di salah satu bank swasta di Jakarta. 3 bulan berkomunikasi antara Atika dengan Jaki lewat SMS dan beberapa kali menelpon, hingga akhirnya keduanya merasa cocok. Keduanya pun kerap curhat satu sama lain hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu langsung saat itu. Keduanya akhirnya berjanjian di Pulau Gadung sore hari. Saat itu Jaki mengaku dirinya baru saja pulang kerja. Jaki pun menggunakan kemeja warna putih dan dasi. Saat itu Jaki pun nampak deg-degan namun memberanikan diri untuk datang ke kontrakan Atika. Yang ternyata di kontrakan tersebut bukan hanya tinggal Atika, melainkan dengan 2 orang tuanya dan 1 anak Atika. Akhirnya di sana Atika jujur kalau dirinya adalah janda beranak 1 dan juga kejujurannya itu diterima oleh Jaki. Meski bingung dan khawatir, Jaki pun akhirnya ketemu dengan keluarga Atika. Keluarga Atika nampaknya senang dengan Jaki, seorang mahasiswa yang juga kerja di bank, mau berkenalan bahkan berpacaran dengan Atika, buruh pabrik yang juga janda beranak 1. Karena tak ingin ada permasalahan, Jaki pun akhirnya mengakuin kepada Atika kalau dirinya bukan Tony. Jaki adalah pemilik handphone yang dipegang oleh Tony saat itu. Setelah Jaki jujur kepada Atika, Atika pun menerima, merasa lebih cocok dengan Jaki dan juga sudah berpacaran dengan Jaki kini. Usai mengenalkan Jaki kepada keluarganya, nampaknya Atika bahagia. Bahkan keluarga dari Atika pun yakin kalau hubungan Atika dengan Jaki akan segera secepatnya dibawa ke pelaminan. Hubungan Atika dengan Jaki makin serius pasca Atika mengenalkan Jaki kepada orang tuanya. Bahkan kini mereka makin mesra dan berani makin berdua. Tak jarang mereka pun melakukan hubungan suami istri baik di kontrakan Atika maupun di motel. Akhirnya setelah 6 bulan berpacaran, Atika yang serius meminta dinikahi oleh Jaki. Sementara Jaki makin bingung, ternyata Jaki sendiri punya rahasia yang disembunyikan tanpa Atika tahu. Jaki sendiri berasal dari kampung dan keluarganya bukanlah keluarga berada. Jaki sendiri tinggal bersama orang tua dan juga kakak adiknya. Di kampung sendiri ayah Jaki adalah guru ngaji dan sang ibu rumah tangga. Sementara Jaki sendiri nampaknya tak selesai sekolah, namun Jaki jadi harapan keluarga. Saat itu di tahun 2002 Jaki pun sempat melancong ke Jakarta. Dirinya saat itu masih remaja, bekerja menjadi tukang kebun namun tak betah dan kembali lagi ke kampung. Di kampung kehidupan Jaki luntang-lantung dan tak ada pekerjaan. Hingga akhirnya Jaki pun kembali memutuskan ke Jakarta dan mengontrak. Jaki di sana bekerja kepada tukang nasi goreng. Tak lama Jaki sendiri setelah belajar menjadi tukang nasi goreng keliling sendiri. Jualan Jaki sendiri nampaknya biasa saja, kurang beruntung namun tetap dirinya jalani. Lama di Jakarta, di tahun 2005, Jaki sendiri disuruh pulang orang tuanya ke kampung, dijodohkan dengan seorang wanita pilihan orang tuanya. Saat itu Jaki pun menikah dengan Tri dan kini dikaruniai 1 orang anak. Anak dan istri Jaki di kampung, sementara Jaki kembali ke Jakarta dan berjualan nasi goreng. Berbohong kepada Atika, Jaki sendiri akhirnya jujur kalau dirinya bukan mahasiswa apalagi pekerja di bank. Jaki mengakui kalau dirinya tukang nasi goreng dan sudah punya istri anak. Kejujuran Jaki itu dipacu karena dirinya takut diajak nikah terus oleh Atika. Kaget dengan semua kenyataan yang ada, akhirnya Atika pun memutuskan Jaki tak mau lagi dibohongi Jaki sang pacar. Namun nampaknya pasca putus dengan Jaki, Atika kaget karena menemukan dirinya tengah hamil. Atika yang yakin itu adalah anak Jaki karena dirinya selama ini tak pernah dengan laki-laki lain. Jaki sendiri sudah mengganti nomor handphonenya. Atika kelabakan, namun saat itu Atika pernah mendengar di mana rumah Jaki dan rumah mertua Jaki. Hingga akhirnya Atika pun mendatangi keluarga istri dari Jaki di kampungnya dan membeberkan fakta kalau kini dirinya hamil anak Jaki dan saat itu Jaki tak mengaku punya istri anak. Keluarga Jaki dan keluarga sang istri di kampung pun marah.
Hingga akhirnya tak menunggu waktu lama menghubungi Jaki. Jaki yang panik akhirnya mendatangi rumah Atika untuk membicarakan masalah ini. Namun saat itu Atika tak ada. Jaki pun akhirnya jujur kepada keluarga Atika menjelaskan kalau dirinya tak bisa menikahi Atika yang hamil karena Jaki sendiri punya keluarga. Bahkan Jaki mengungkapkan kalau dirinya ragu anak yang dikandung Atika adalah anak dirinya. Sontak saja keluarga dari Atika pun ngamuk dan marah meminta Jaki pergi dari sana dan kesal kalau sang anak dibohongi lelaki tersebut. Beberapa hari kemudian akhirnya Jaki menelpon Atika, keduanya cekcok di telepon, namun untuk menyelesaikan permasalahan ini akhirnya keduanya bertemu. Keduanya akhirnya bertemu di halte Koja, bahkan sempat cekcok saat itu. Tak mau ribut di luar, Jaki pun membawa sang pacar Atika ke hotel. Di hotel Atika dan Jaki melakukannya lagi. Namun Jaki sadar ternyata di sana dirinya sedang direkam. Dan bahkan Atika pun saat itu menelpon istri Jaki. Hingga akhirnya istri Jaki mendengarkan suara-suara rintihan ketika mereka melakukan hubungan suami istri. Jaki kaget memukul Atika, menikam Atika, bahkan membekap Atika hingga tak bernyawa. Jaki sendiri memutih Atika, membersihkan hotel, bahkan membuang Atika ke beberapa titik. Jaki yang saat itu membawa emas, handphone dan uang Atika beres-beres dan langsung kabur. Keluarga Atika sendiri kebingungan karena sang anak tak pulang dan tak bisa dihubungi. Ayah Atika datang ke pabrik dan kaget saat mendengar Atika tak ada kerja di pabrik beberapa hari lalu. Keluarga Atika pun akhirnya lapor kepada pihak kepolisian. Tak lama di tempat yang berbeda di hotel juga berlanjut seperti biasa, namun kaget saat petugas menemukan sesuatu yang aneh di bawah ranjang, menemukan jasad wanita tanpa kepala. Pihak dari hotel pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Tak lama, pihak kepolisian pun datang untuk menyelidiki kasus ini. Membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, tak lama warga Cilincing menemukan kepala, lapor polisi dan akhirnya tak lama pihak kepolisian pun mengabungkan kasus ini dan ternyata cocok. Usai jelas pihak kepolisian pun sambil menyelidiki ternyata menemukan berita kehilangan dari keluarga Atika. Pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga Atika dan mencocokkan tes DNA. Cocok, jasad tersebut ternyata adalah Atika. Pihak kepolisian pun meminta keterangan dari keluarga korban. Keluarga dari Atika yakin pelakunya adalah mantan pacar Atika yang juga menghamili Atika, yaitu Jaki. Setelah dengan penuh kerja keras akhirnya pihak kepolisian pun mengamankan Jaki di tempat persembunyiannya. Para tetangga rekan nasi goreng Jaki tak menyangka selama ini Jaki dikenal sebagai laki-laki yang baik dan taat agama. Tak menyangka ternyata Jaki punya wanita lain bahkan hamil dan tak mau bertanggung jawab, bahkan lebih memilih menghabisi wanita tersebut. Diamankan tanpa perlawanan, Jaki mengakui perbuatannya dan akui motifnya karena kesal diajak menikah. Diamankan, Jaki sendiri menjalani persidangan hingga mendapatkan hukuman seumur hidup. Sementara di kampung sendiri, keluarga Jaki yang kaget dengan pemberitaan ini lebih memilih menggugat cerai istri Jaki, tak mau lagi ada hubungan dengan Jaki. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.